Masa keemasan teknologi pengujian DNA terus berkembang di tahun-tahun belakangan ini. Banyak kasus dingin dari tahun 1970-an dan 1980-an dapat diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir berkat metode pengujian DNA yang tidak tersedia pada saat kejadian dan memberikan keluarga korban keadilan yang telah lama tertunda untuk dapat memenjarakan si pelaku. Dalam kasus kali ini, pelaku dapat ditangkap setelah 46 tahun tidak terpecahkan. Pada 5 Desember 1975, Lindy Sue Bickler, wanita berumur 19 tahun, ditemukan tewas di apartemennya dengan luka di sekujur tubuhnya. Leher, punggung, dan dadanya semuanya memiliki luka terbuka, dan dari lukanya jelas bahwa ia telah melawan penyerangnya. Meskipun polisi telah mewawancarai ratusan orang, tetapi tidak pernah bisa menemukan benang merah kasus tersebut. Hingga akhirnya, kasus ini menjadi kasus dingin selama 46 tahun, yang merupakan kasus dingin tertua di Lancaster County, Pennsylvania. This case has been very emotional for many of our officers. They've shed tears, they've had sleepless nights, hoping one day an arrest would be made, and finally yesterday it was made. Pada tahun 2022, pembunuh Lindy dapat tertangkap berkat pengujian DNA pada cangkir kopi. This case was solved with the use of DNA, and specifically DNA genealogy. And quite honestly, without that, I don't know that we would have ever solved it. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung saja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini untuk mengetahui kasus-kasus kriminal dari berbagai negara. Lindy Sue Bickler berusia 19 tahun pada saat peristiwa ini terjadi pada tahun 1975. Staf toko bunga dengan rambut panjang tergerai dan senyum lembut itu baru setahun menikah dengan Philip Bickler. Pasangan itu tinggal bersama di sebuah kompleks apartemen di Spring Manor di Close Drive dekat Millersville. Pada tanggal 5 Desember 1975, ia bekerja shift pagi di toko bunga. Sorenya, Lindy menyetor gajinya dan suaminya di bank dan pergi berbelanja bahan makanan sebelum kembali ke apartemennya. Malam itu, Bibi dan pamannya singgah di apartemennya untuk berkunjung. Saat itulah mereka menemukan bahwa keponakan mereka telah meninggal karena serangan pisau yang mengerikan. Lindy telah ditikam di sekujur tubuhnya. Leher, punggung, dan dadanya semuanya memiliki luka tusukan, dan dari luka-lukanya terlihat jelas bahwa ia telah melawan penyerangnya. Lindy tampaknya baru saja tiba di apartemennya ketika ia diserang, karena barang belanjaannya masih lengkap ada di meja ruang makannya. Berdasarkan laporan penyelidikan, ketika Bibi dan pamannya menemukannya, terdapat pisau yang gagangnya terbungkus handuk yang menjulur dari lehernya. Lindy telah ditikam 19 kali oleh 2 pisau yang berbeda. Kemudian si pelaku melakukan pelecehan terhadap Lindy setelah ia meninggal. Jejak kaki yang diyakini milik laki-laki ditemukan di dapur apartemen. Surat kabar Lancaster melaporkan bahwa polisi meminta informasi tentang sebuah mobil yang diparkir di dekat kompleks apartemen antara pukul 19 hingga 20:40 menit. Lampu depan mobil menyala. Mobil itu digambarkan sebagai mobil Amerika ukuran standar berwarna gelap. Pada tanggal 10 Desember 1975, suami Lindy dibebaskan sebagai tersangka setelah penyelidik menemukan bahwa ia sedang bekerja ketika pembunuhan itu terjadi. Laporan mengatakan polisi juga berbicara dengan hampir 100 orang pada hari-hari setelah peristiwa tersebut. Polisi telah mewawancarai antara 250 hingga 300 orang di tahun berikutnya, dan mereka yakin pembunuhnya ada di daerah Lancaster. Tetapi penyelidikan mereka tetap dingin selama beberapa dekade. Keluarga Lindy hancur dan tetap tidak ada petunjuk. Pada akhir tahun 1976, batu nisan Lindy disemprot dengan cat merah, terkelupas dan sobek. Kerusakan terjadi sekitar akhir November. Bulan berikutnya, polisi kota Manor menerima surat bertanda mendesak yang ditulis seolah-olah dari pria yang telah menikam Lindy dan merusak batu nisannya. Polisi menganggap surat itu bohong dan memutuskan untuk tidak mempublikasikannya. Pada tahun 1982,
Dilaporkan bahwa kantor kejaksaan membayar $2.000 kepada 2 paranormal yang berbasis di California untuk mengevaluasi kasus Lindy. Namun, tetap saja mengalami jalan buntu. Kasus ini menjadi kasus dingin selama beberapa dekade. Keadaan berubah pada tahun 2018, di mana suami Lindy, Philip Bickler, mendengar tentang metodologi DNA yang digunakan untuk menangkap Raymond Rowe dalam kasus pembunuhan tahun 1992 dan berharap hal yang sama dapat diterapkan pada kasus istrinya. Pada tahun 2019, berkat bantuan dari Parabon Nanolabs, firma yang berbasis di Virginia yang membantu memecahkan kasus pembunuhan Christy Mirak pada tahun 2018, polisi berhasil menguji DNA dari TKP Lindy dan membuat profil pelaku berdasarkan analisis DNA tersebut. Di tanggal 5 September 2019, penyelidik merilis 2 gambar yang dihasilkan dari DNA di lokasi pembunuhan tahun 1975. Mereka membuat gambar si pelaku pada usia 25 dan 65 tahun. Dilaporkan bahwa dengan menggunakan sketsa gabungan bersama dengan bukti DNA dan silsilah keluarga, penyelidik dapat menemukan tersangka, yaitu David Sinopoli. Mereka menyortir dengan seksama dari sekitar 2.300 orang lain dengan informasi genetik serupa di Lancaster County dan menjadikan Sinopoli sebagai tersangka utama. Metode yang digunakan polisi untuk menangkap si pelaku terdengar seperti drama kriminal. Saat David Sinopoli dan istrinya menunggu di Bandara Internasional Philadelphia untuk mengejar penerbangan, mereka menyeruput secangkir kopi bersama. Polisi mengawasinya dengan cermat, dan ketika ia membuang cangkir kopinya, mereka mengambil cangkir itu dari dalam sampah dan mengambil DNA dari cangkir yang dibuang tersebut. Mereka kemudian mendapatkan bukti kuat. DNA dari cangkir kopi cocok dengan DNA dari air mani yang diambil dari celana dalam Lindy, yang memastikan bahwa David Sinopoli berada di TKP pada saat pembunuhan. Terdapat pula 2 titik darah di stocking Lindy, yang juga cocok dengan DNA David Sinopoli. Sebenarnya, David Sinopoli tidak masuk dalam daftar tersangka penyelidik sampai bukti DNA muncul, walaupun ia tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Lindy pada tahun 1975. Polisi ingin benar-benar yakin bahwa DNA itu milik David Sinopoli yang kini berusia 68 tahun. Itulah sebabnya mereka mengambil cangkir kopinya dari tong sampah di bandara. Deborah Burns terperangah ketika polisi memberitahunya bahwa mantan suaminya, David Sinopoli, didakwa melakukan penikaman fatal pada tahun 1975 terhadap Lindy Sue Bickler. Menurut Deborah, tidak ada apapun tentang kehidupan mereka bersama selama 13 tahun yang mengindikasikan Sinopoli memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang dituduhkan polisi kepadanya. Mereka menikah pada Februari 1974. Sebagai pasangan muda, mereka tinggal selama lebih dari setahun di kompleks apartemen tempat Lindy juga tinggal dan dibunuh. Tetapi mereka telah pindah sebelum Agustus 1975. Deborah mengatakan mantan suaminya itu tidak pernah menyebut apapun tentang Lindy. Ketika salah satu rekan kerja David Sinopoli pertama kali mendengar berita bahwa David telah ditangkap, ia tidak percaya. Banyak orang yang menganggapnya sebagai pria yang sangat baik, katanya. Rekannya menggambarkan Sinopoli sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Ia suka membantu orang kapanpun ia bisa, biasanya menawarkan tumpangan saat dibutuhkan. David juga tidak minum atau menggunakan narkoba, dan ia belum pernah melihatnya marah sebelumnya. Rekan-rekannya melihatnya sebagai orang yang bahagia dengan pernikahan yang baik. David menikah lagi pada tahun 1987 dengan Marina Suraci, dan hubungannya dengan anak dan cucunya juga masih sangat baik. Sekitar 18 tahun yang lalu, menurut catatan, David Sinopoli pernah diberi masa percobaan selama setahun setelah ia tertangkap basah memata-matai seorang wanita telanjang di salon rambut milik istrinya. David Sinopoli adalah satu-satunya karyawan di sana pada saat itu, dan ia memata-matai wanita itu saat ia sedang berjemur. Selain itu, ia tidak memiliki catatan kriminal lain. Pada tanggal 18 Juli 2022,
Jaksa Distrik Lancaster County, Heather Adams, mengumumkan penangkapan David Sinopoli atas pembunuhan Lindy Sue Bichler pada tahun 1975. Anggota keluarga Lindy mengatakan bahwa mereka telah berdoa untuk keadilan selama beberapa dekade. David Sinopoli sekarang berada dalam tahanan polisi tanpa jaminan sambil menunggu persidangannya berlangsung. Sekian kisah tentang kasus Lindy Sue Bichler, kasus dingin yang akhirnya terpecahkan setelah 46 tahun. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.